Apa sih itu NICU gitu? Jadi NICU itu jadi dia perawatan intensif yang dikhususkan pada bayi-bayi yang baru lahir. Jadi namanya kan dari kepanjangan Neonatus Intensive Care. Jadi untuk neonatus itu yang dinyatakan neonatus adalah kalau bayi baru lahir yang berusia 0 sampai 28 hari. Nah, kemudian dia intensive care unit. Jadi dia perawatan untuk intensif. Jadi bayi-bayi yang membutuhkan perawatan intensif setelah lahir. Oke. Bayi-bayi seperti apa sih itu mungkin? Jadi bisa banyak. Jadi ada yang memang baru dari lahir dia langsung dirawat di NICU, atau setelah lahir misalnya dia udah pulang kemudian dia ada gangguan pernapasan dan lain-lain, itu yang dirawat di NICU. Jadi yang untuk indikasi NICU-nya sendiri misalnya adalah bayi yang kurang bulan. Jadi misalnya preterm, jadi bayi-bayi preterm yang terutama yang di bawah 34 minggu. Karena kalau di atas 34 minggu kadang anaknya kalau memang masih bagus, jadi maksudnya bernafasnya oke, makannya juga minum sendiri oke, tidak ada masalah gangguan lain-lain, jadi bisa dirawat di ruangan biasa. Cuma kalau untuk NICU selain bayi yang preterm yang prematur, berat badannya juga di bawah 1.500 atau di bawah 2.000. Kalau di bawah 2.000 masih bisa abu-abu ya, bisa di NICU, bisa di ruang biasa. Kemudian dia ada permasalahan pernafasan yang membutuhkan alat seperti ventilator atau alat bantu nafas yang NIV atau banyak dan tindakan-tindakan intensif lainnya. Atau satu lagi, kalau misalnya bayi-bayi yang di bawah 28 hari yang menjalani operasi, jadi selesai operasi dia akan dirawat di ruang intensif itu. Kalau rata-rata ya gitu, kurang bulan untuk NICU ya, khusus untuk NICU. Atau dia yang sepsis, jadi sepsis itu adalah infeksi berat. Jadi dia bukan cuma infeksi, jadi infeksi beratnya biasanya diikuti dengan infeksi beratnya diikuti gangguan pernafasan, gangguan menelan. Kalau pada bayi kan juga yang paling penting kan adalah dia bisa makan minum sendiri kayak gitu. Jadi kalau atau misalnya dia bayi prematur tapi refleks untuk menyusunya masih kurang bagus sehingga butuh alat selang dan lain-lain, jadi itu di situ sih sebenarnya. Oke, apa sih sebenarnya perbedaannya ruang biasa dengan NICU itu mungkin? Oke, jadi ruang biasa kalau untuk perawatan bayi, jadi bayi pos lahir atau neonatus itu dia ada 3 tempat perawatan. Pertama perawatan nursery, jadi nursery itu dirawat bersama dengan ibunya. Jadi anaknya tuh biasanya bagus, nggak ada masalah kayak gitu. Kemudian ada 2 level untuk intensif, jadi ada level 2 atau ada level 3. Nah, yang dibilang level 2 itu cuma perawatan tapi tidak intensif. Jadi perawatan untuk neonatus tapi bukan yang intensif care unit. Jadi dia tidak dirawat di situ. Misalnya kalau yang untuk neonatus biasa ya, misalnya dia cuma butuh antibiotik. Jadi bayinya lahir cukup bulan tapi dia butuh antibiotik, atau dia barusan keluar dari NICU, jadi harus tetap diobservasi dulu di ruangan biasa. Kemudian ada peruangan NICU. Jadi kalau untuk NICU itu kalau misalnya yang tadi, yang kriteria tadi gitu ya, jadi bisa masuknya karena dia sesak dan lain-lain kayak gitu. Jadi dia ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau untuk NICU dia level 3 kita sebutnya. Ya, level 3 yang butuh perawatan intensif dengan bantuan nafas. Biasanya paling banyak sih bantuan nafasnya di situ ya. NICU di suatu rumah sakit? Sebenarnya sangat penting ya untuk ruang NICU, karena apalagi kalau rumah sakit tersebut punya fasilitas untuk melahirkan. Karena kan kita tidak seluruh bayi lahir akan dengan keadaan nafasnya bagus ya, dengan keadaan sehat. Kemudian tidak seluruh bayi itu cukup bulan kayak gitu kan. Jadi itu memang penting sih untuk NICU, butuh NICU. Jadi sehingga saat bayinya itu lahir, baru dari lahir, jadi pas waktu sudah ditolong dilakukan resusitasi pertama, dia langsung bisa kita rawat intensif di ICU. Bagusnya memang seluruh rumah sakit kan, pasti kan seluruh rumah sakit kan membantu persalinan ya. Jadi harusnya sebenarnya memang mempunyai NICU sih. Nah kalau menurut dokter sendiri di Palembang ya khususnya kita bicara, ruang NICU-nya kalau sepengetahuan dokter udah cukup atau masih kurang gitu? Kalau sejujurnya memang masih kurang ya, karena memang tidak seluruh rumah sakit mempunyai NICU. Jadi seperti kayak di sini di Siloam ada NICU juga tidak banyak bednya, kayak itu di Caritas juga tidak banyak bednya, Hermina, kemudian di Bari dan di RSMH. Dan yang membuat kurangnya itu apa? Karena perawatan bayi-bayi di NICU itu tidak
sehari 2 hari keluar kayak gitu. Kadang-kadang bisa ada yang 2 minggu, bisa sampai ada yang berbulan-bulan, apalagi kalau misalnya dia sangat kecil yang berat badannya 1.500 ke bawah, itu bisa dirawat ICU kadang-kadang sampai 1 bulan di NICU-nya kayak gitu. Sehingga memang kalau misalnya bednya banyak pun tapi perawatannya lama, jadi sehingga masih butuh yang lain-lain, dan rumah sakitnya tidak seluruh rumah sakit kan punya NICU-nya sendiri. Benar lah. Jadi kalau nggak dapat ruangan adalah misalnya di satu rumah sakit tidak dapat ruangan, itu kita harus mencari di rumah sakit lain. Kalau nggak ketemu juga? Kalau tidak ketemu juga, ini memang masalah yang terjadi ya sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita akan memaksimalisasi anaknya di ruang neonatus. Jadi yang di ruang jadi ada yang ruang level 2 tadi, gitu kan. Jadi kita akan maksimalisasi di situ. Cuma memang yang jadi masalah adalah di ruang neonatus, di ruang level 2 itu tidak ada alat bantu nafas yang invasif seperti ventilator. Jadi kalau memang dia sampai butuh, ya mau nggak mau ya kita akan mengobservasi, dan kadang-kadang ya kita bantu dengan semaksimalnya. Jadi yang paling ada tuh paling kayak ada CPAP atau apa kayak di situ. Jadi memang agak susah kalau memang nggak ada tempatnya ya. Jadi misalnya kalau misalnya dianya kurang bulan ya, sampai yang 34 minggu ke bawah, 32 minggu ke bawah, kan itu pertama kita harus menyiapkan seluruhnya. Kayak yang saya bilang tadi, 32 minggu sampai 34 minggu dia belum bisa menelan dengan baik, kemudian nafas sama makannya itu masih kan kalau kita bernafas dan makan itu kan bisa beraturan, sedangkan kalau itu kan masih belum beraturan. Kemudian berat badannya, itu menaikkan berat badannya kan nggak cepet naikin berat badan kayak gitu. Kemudian kalau masalah paru-parunya memang yang anaknya 30 minggu ke bawah, itu paru-parunya biasanya tidak membutuhkan alat lebih lama lagi di situ. Dan kadang-kadang setelah misalnya paru-parunya selesai, masalah paru-parunya selesai, ada yang namanya juga infeksi yang menyertai. Kadang-kadang infeksinya juga belum teratasi kayak gitu. Apalagi kalau yang kecil-kecil bener ya, bayi-bayi yang sangat-sangat prematur itu mudah dan rentan sekali terkena infeksi. Kemudian kalau dia sangat prematur, ada namanya apnea of prematurity. Jadi dia sering lupa nafas kayak gitu. Jadi kalau dia sering lupa nafas, itu juga kita tidak bisa langsung ngeluarin anaknya dari NICU secepatnya. Jadi kita akan observasi setelah 48 jam tidak ada lagi fase lupa nafas pada bayinya kayak gitu. Jadi memang panjang sih kalau untuk perawatan NICU itu, lama-lama memang. Mungkin rata-rata minimal berapa lama dan maksimal ada nggak tuh? Kalau berapa lama ya? Rata-rata sih semingguan tuh paling cepat ya, paling cepat untuk perawatan NICU. Kalau memang dia yang ini, cuma kalau misalnya kayak observasi post operasi atau misalnya yang masalah parunya tidak terlalu berat, jadi dia udah cukup bulan, masalah parunya cuma yang sementara, itu bisa cuma 2 hari 3 hari. Jadi kalau yang dianya sudah ada lebih dari satu penyakit kayak gitu, bisa bisa lebih dari satu penyakit kayak gitu. Jadi misalnya dia sudah kurang bulan, ada masalah nafas, ada yang lain-lain, itu bisa 2 mingguan, malah kadang-kadang pernah ada 1 bulanan, 1,5 bulan kayak gitu. Jadi memang lama, apalagi semakin kecil gestasi bayinya, misalnya 28 minggu, itu lebih lama lagi, bisa hampir 2 bulanan kadang-kadang dirawat di NICU-nya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.